Selamat petang, selamat bertemu sekali lagi saudara-saudari, teman-teman yang saya kasihi. Sempena bulan Natal ini saya ingin sampaikan pesan khusus untuk kelahiran Tuhan Yesus. Christmas artinya perayaan atau upacara kelahiran Tuhan Yesus, ataupun Natal dalam bahasa Portugis, kelahiran, ya, dirayakan setiap tahun bulan Desember. Dan kita bersyukur tahun ini bulan Desember 2020 kita tetap dapat merayakan Christmas atau Natal walaupun dalam situasi kondisi PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dari kerajaan Malaysia supaya kita bersama-sama dapat menyekat, menghalang penularan coronavirus, ya, disease 2019 itu. Kita tetap merayakan Natal, Christmas dengan cara yang sederhana, mengikut SOP dengan pengertian yang benar. Kita telah belajar, ya, dalam Matius 1 tadi, pasal yang ke-18 sampai yang ke-23. Yesus adalah penyelamat dunia. Kristus yang diurapi. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia yang diurapi, yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, yang menyelamatkan umatnya dari kutuk, bebaskan dari sakit penyakit, bebaskan dari cengkeraman iblis, setan, dan bebas dari api neraka. Melalui Yesus yang lahir, Yesus yang telah hidup dan mati di kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan di hari ketiga, naik dan duduk sebelah kanan Allah. Dia akan datang kembali, dia akan menyelamatkan umatnya. Yesus berkata, di mana aku berada, kamu juga berada. Ya, setiap orang yang percaya, setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kuasa, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Nah, hari ini saya mau sentuh satu ayat yang disampaikan di dalam Matius 1 ayat yang ke-23, ya. Matius 1 pasal 1 ayat yang ke-23. 22 mula. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu, yaitu anak darah Maria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Namanya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Di mana ini berita baik buat setiap kita umat manusia. Di mana Allah yang pencipta langit dan bumi, yang kata ada maka ada, jadi maka jadi, dia Alfa dan Omega, dia yang terawal dan terakhir. Seluruh umat manusia diciptakannya dan juga seluruh isi dunia ini. Namun demikian sang pencipta sanggup menjadi manusia, yaitu dia datang kira-kira 2000 lebih tahun yang lalu di Bethlehem, di Yerusalem, di Israel, dan lahir di rumah Yusuf dan anak darah Maria. Dia tidak dari karena keinginan seorang laki-laki seperti biasa, tetapi dia datang dari Roh Kudus, yaitu Roh Allah, dan juga dipinjam rahimnya Maria, ya. Lahirlah Yesus seutuhnya 100% Tuhan, 100% manusia, ya. Dan Yesus itu adalah juru selamat dunia, mewakili Tuhan, dan juga dia mewakili manusia. Mati di kayu salib membuat perdamaian antara Allah dan manusia, manusia dengan Allah, dan sesama manusia. Nah, kabar baik buat kita semua, di mana namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Kita adalah hidup di dalam waktu yang sangat spesial, dan saya percaya banyak kita tidak pernah lalui seperti masa-masa sekarang, di mana coronavirus telah merambat, telah menular secara pandemik, secara mendunia, di mana banyak yang ketakutan, banyak yang hidup di dalam panik, tidak tahu bagaimana berdepan dengan virus, apalagi di propaganda dan juga pengaruh kepada ekonomi dan juga situasi keadaan kita di Malaysia, di mana seperti di tempat yang lain. Namun demikian Tuhan beri jaminan, aku menyertai kamu, karena yang lahir itu namanya Immanuel. Kalau Anda dan saya percaya Yesus, Anda telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan kembali, Allah berjanji, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau. Immanuel, Allah menyertai kita.
Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kalau dia bilang tangan kanan itu berarti seperti pepatah, orang kanan saya, orang kiri saya. Kalau dia bilang orang kanan itu orang kesayangan Tuhan, orang kepercayaan Tuhan. Tuhan akan mendekati orang-orang yang percaya, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Ya, Dia akan menolong Anda dalam segala situasi dan keadaan. Jangan takut. Natal membawa kabar baik. Christmas membawa anugerah terbesar dalam dunia ini, di mana Allah jadi manusia. Dia tinggal di tengah-tengah kita orang percaya, di mana Dia mau menolong Anda, di mana Dia berjanji Dia adalah menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, segala kuasa di surga dan di bumi ada di tanganku, kata Tuhan Yesus setelah Dia mati dan bangkit kembali. Dia telah kalahkan maut, Dia telah rebut kembali kuasa iblis setan yang di manusia berikan karena manusia jatuh dalam dosa, mendengar perkataan iblis di Taman Eden. Tapi Yesus ambil kembali. Barang siapa percaya, Dia kata, "Pergi jadikan semua bangsa murid Kristus dan baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, sampai ke akhir zaman." Tuhan berjanji akan bersama kita sampai akhir zaman. Di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada penyertaan Tuhan, apapun yang kita usahakan akan berhasil. Di mana ada hadirat dan penyertaan Tuhan, apapun tantangan cabaran, tidak ada satu pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Tuhan berjanji menyertai Anda dan saya. Yang penting Anda harus hidup taat. Yang penting Anda harus hidup bersandar penuh kepada Dia. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hati, full heart. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan menuntun jalanmu." Mari sempena Natal ini kita diingat kembali Allah menyertai kita. Sedar akan hadiratnya, sedar akan pertolongannya. Dia tinggal dalam dirimu, dalam hatimu. Kita tubuh bait Allah. Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, yang sangat dekat ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita menyambut Natal, kita dijanji Immanuel. Mari yang masih mencari kebenaran, yang masih ingin mengetahui jalan untuk sampai ke surga, yang mungkin tahu jalan kembali kepada Sang Pencipta, mari percayalah kepada Yesus. Buka hatimu, terima Dia sempena bulan Natal ini. Maka Dia akan berjanji, Tuhan berjanji Dia akan hadir dan tinggal di tengah-tengahmu. Dia akan menjadi Immanuel, Dia akan memimpin engkau, Dia akan menuntun engkau menuju jalan kebenaran, menuju jalan kehidupan, supaya engkau dapat berjumpa dengan Sang Pencipta di bumi ini dan juga di surga satu hari nanti. Selamat Natal, selamat Christmas, Tuhan Yesus memberkati.